Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Rina dalam belajar IPA kelas 8. Kita masih membahas bab 2, usaha dan pesawat sederhana. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bidang miring dan pengungkit. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian bidang miring, 2. Menjelaskan penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, 3. Menghitung keuntungan mekanis bidang miring, 4. Menjelaskan jenis-jenis pengungkit, 5. Mengidentifikasi syarat kesetimbangan pengungkit, 6. Menjelaskan penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari, 7. Menghitung keuntungan mekanis pengungkit, dan 8. Menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Anak-anak, kita mulai untuk bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya ada tangga, ada pisau, kapak, pahat, sekrup, matabur, dan juga jalan yang berkelok-kelok. Lalu bagaimana mencari keuntungan mekanis bidang miring? Untuk mencari keuntungan mekanis bidang miring, perhatikan gambar berikut ini. Dua gambar ini sebetulnya sama, hanya menggunakan simbol yang berbeda. Kalian bisa menggunakan salah satu. Untuk gambar yang pertama, mencari KM dengan rumus gaya beban per gaya kuasa, atau disimbolkan FB per FK. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus KM sama dengan L per H. Sedangkan pada gambar kedua, menggunakan simbol KM sama dengan beban per kuasa atau W per F. Atau bisa juga menggunakan rumus KM sama dengan S per H. Di mana KM sama dengan keuntungan mekanis, FB sama dengan W sama dengan gaya beban, FK sama dengan F sama dengan gaya kuasa, L sama dengan S, yaitu panjang bidang miring, dan H sama dengan tinggi bidang miring. Baiklah, ayo kita coba. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah besar keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Ya, diketahui S atau panjang bidang miring adalah 15 meter. Tinggi 3 meter atau kita tulis H sama dengan 3 meter. Pertanyaannya, berapakah KM atau keuntungan mekanis? Jawabannya kita gunakan rumus KM sama dengan S per H, didapatkan 15 per 3 sama dengan 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Berikutnya kita bahas apa itu pengungkit atau tuas. Ada 3 macam jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Untuk pengungkit jenis pertama, cirinya adalah
titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Tumpuannya ada di tengah. Untuk mengingatnya, jenis pertama ini kita ingat huruf T. T, tumpu. Yang ada di tengah saja yang dihafalkan. T di tengah, tumpu di tengah. Contohnya adalah ada gunting, ada tang, ada pemotong kuku, ada catut paku, timbangan, dan juga jungkat-jungkit. Adapun pengungkit jenis kedua, cirinya adalah titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Kita ingat huruf B. B ada di tengah. Contohnya adalah ada angkong, kemudian ada pembuka tutup botol, ada alat pemecah biji-bijian, dan juga ada pemotong kertas. Selanjutnya, pengungkit jenis ketiga. Cirinya bagaimana? Pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. K ada di tengah. Sehingga tadi jenis pertama B yang ada, T yang ada di tengah. Jenis kedua B yang ada di tengah, dan jenis ketiga adalah K yang ada di tengah. Jadi kalian bisa menghafalkan dengan TBK. Contoh untuk jenis pengungkit ketiga adalah ada sapu, ada sekop, ada pinset, juga ada stapler. Bagaimana untuk kesetimbangan pengungkit? Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pengungkit di mana titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Di antara gaya kuasa dengan titik tumpu, ini kita sebut dengan lengan kuasa atau LK. Sedangkan antara beban dengan titik tumpu kita sebut dengan lengan beban atau kita singkat dengan LB. Sehingga kesetimbangan pengungkit bisa dirumuskan FB kali LB sama dengan FK kali LK. Dari rumus kesetimbangan tersebut didapatkan keuntungan mekanis untuk pengungkit sama dengan FB per FK atau LK per LB, di mana KM sama dengan keuntungan mekanis, FB sama dengan gaya beban, FK sama dengan gaya kuasa, LK sama dengan lengan kuasa, dan LB sama dengan lengan beban. Untuk mempelajari kesetimbangan pengungkit, contoh soalnya nanti kalian bisa membuka materi yang Ibu kirimkan. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Di sini dicontohkan ada kegiatan manusia 3 contoh yang menggunakan prinsip kerja pengungkit. Jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Contoh yang pertama, gambar pertama ini adalah orang yang sedang menengadah. Pada kegiatan menengadah, ini mengikuti prinsip kerja pengungkit jenis pertama, di mana yang menjadi titik beban adalah kepala, rahang, kemudian titik tumpunya adalah tulang leher, dan titik kuasanya adalah otot leher.
Sedangkan pada kegiatan berjinjit ini mengikuti prinsip kerja pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua yang berada di tengah adalah B, beban. Titik bebannya adalah tubuh, titik tumpunya adalah jari kaki, dan titik kuasanya adalah otot betis. Sedangkan gambar yang ketiga, ini adalah orang yang sedang mengangkat barbel. Orang yang sedang mengangkat barbel ini mengikuti prinsip kerja pengungkit jenis ketiga, yaitu titik kuasanya ada di tengah. Yang menjadi titik tumpu adalah siku, titik kuasanya adalah lengan bawah, dan titik bebannya adalah telapak tangan. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari bab 2 usaha dan pesawat sederhana, Ibu akan memberikan tugas yang pertama, yaitu ayo kita lakukan mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Apa yang harus kalian perlukan? Yang pertama adalah buku IPA dan alat tulis. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, mengidentifikasi minimal 10 macam alat-alat yang termasuk pesawat sederhana yang ada di rumahmu. Kemudian catatlah hasilnya di bukumu. Buatlah tabel hasil pengamatan seperti yang ada di bawah ini pada buku catatanmu. Isilah tabel tersebut dengan nama alat yang termasuk pesawat sederhana sebanyak 10 macam. Kemudian pada kolom jenis pesawat sederhana, berilah tanda centang apabila cocok. Tugas berikutnya adalah kerjakan soal-soal pada buku modul atau LKS penilaian harian bab 2 halaman 19 sampai 21. Jawaban bisa langsung kalian kerjakan di buku modul atau LKS tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian anak-anak untuk materi pelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa segera mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.